Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa, ya, mentadabburi ayat-ayat Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang ahlul Quran, ya, yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas tentang dosa memakan riba, ya, dosa memakan riba di surat Al-Baqarah ayat 275. Sudah ketemu? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka itu disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Orang itu termasuk penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Udah tahu nggak kira-kira larangan riba? Tahu. Tapi masih dikerjain, kata Allah, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak dapat berdiri itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka tidak dapat berdiri dari kubur mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila dalam keadaan mengamuk dan kerasukan syaitan, yaitu mereka berdiri dalam posisi yang tidak wajar. Jadi nanti dibangkitkan tuh di hari kiamat pemakan riba, ya, peserta, pelaku, pencatat itu riba, dia bangunnya dalam keadaan tekanan gila. Dia ngamuk kerasukan setan. Perutnya itu lebih besar daripada gentong. Kalau ada orang bawa gentong di perutnya, cobain aja kayak begitu. Itu pemakan riba, ya. Jadi coba-coba latihan dulu, ya. Kalau kamu mau riba, mikir-mikir
ambil gentongnya gentong yang di Jawa itu, yang gede itu untuk cuci kaki di luar tuh, kan ada itu, tebal itu, taruh di perut, ikat gitu. Ya kayak begitu tuh orang pemakan riba ya. Jadi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila lagi tercekik. Udah gila, tercekik nih orang. Maka harus mikir 17 kali kalau mau riba, gitu ya. Kalau ditanya, orang tahu nggak riba tuh? Tahu ya. Jadi riba itu bukan cuma hanya pinjam uang ada tambahannya gitu. Bukan hanya gitu. Segala sesuatu yang dia manfaat, ada manfaatnya dari pinjam meminjam, maka sesungguhnya itu riba. Ada orang arisan tuh, arisan. Dia arisan itu ngutang apa? Ngutang apa enggak? Ngutang kan, pinjam. Ngutangnya banyak lagi. Kalau arisannya 10 orang, dia narik duluan itu, arisannya nggak apa-apa. Tapi ketika dia memberikan sesuatu karena dia mendapatkan arisan, memberikan sesuatu sama yang megang, riba. Potongan-potongan itu termasuk riba. Dan itu nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan kerasukan setan. Udah gila kemasukan setan. Orang sehat aja kemasukan setan, lucu, ya kan? Apalagi gila ya. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an dalam hadis yang panjang tentang mimpi. Maka tibalah kami ke sebuah sungai. Ia mengira atau ia mengatakan sungai itu merah seperti darah. Jadi orang yang makan riba itu dia berenang di sungai darah. Kemudian di pinggir sungainya itu orang menyediakan batu yang banyak, dan ketika dia mendatangi orang di tepi sungai itu, dia dilemparin, dimasukkan ke mulutnya batunya itu. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Sungai itu merah seperti darah. Ternyata di sungai itu ada seorang yang sedang berenang, dan di pinggir sungai itu ada seorang yang mengumpulkan batu yang banyak di sampingnya. Dia pun berenang dengan mudahnya mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu ia menyuapinya dengan batu itu, dilemparin begitu mulutnya. Itulah pemakan riba ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Keadaan mereka itu disebabkan mereka berkata atau mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mereka membolehkan riba dengan tujuan menentang hukum-hukum Allah. Jadi hukumnya ditentang itu dengan zahir. Bacaan-bacaan Al-Qur'an saja ditentang, ya kan? Diganti, ayat-ayat diganti, hadis-hadis Nabi diganti oleh manusia-manusia terlaknat, ya kan? Maka kita nggak usah melaknat orang-orang yang sudah terlaknat. Jangan menghina orang-orang yang sudah terhina. Gitu. Nggak usah, biasa saja, gitu ya. Mereka membolehkan riba dengan tujuan menentang hukum-hukum Allah di dalam syariatnya, bukan karena mengkiaskan, menganalogikan riba dengan jual beli. Jadi dia mengkiaskan, menganalogikan riba dengan jual beli, gitu. Ya daripada dia mau butuh motor, ya udah saya kasih duitnya aja, ya kan? Dia beli sendiri motornya, gitu. Itu riba itu. Dimodalin tuh, berapa motornya? Beli tuh 12 juta kamu pilih, ntar kamu kembalikan 15 juta. Ini orang-orang ini, orang yang memberi, orang yang menerima, orang yang menyaksikan, orang yang mencatat, kena semua. Jadi gila nanti ya. Maka banyak udah gila ya orang-orang itu karena sudah bermasyarakat. Riba itu sudah jadi umum, sudah tidak tabu lagi ya, riba itu. Karena orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an.
Seandainya ini termasuk masalah qiyas, niscaya mereka akan mengatakan sesungguhnya riba itu sama seperti jual beli. Kalau itu qiyas, tapi itu bukan qiyas, gitu ya. Akan tetapi mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Keduanya serupa, kata orang-orang musyrik. Jadi kalau ada orang mengatakan riba sama dengan jual beli, dia termasuk orang musyrik. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Firman-Nya ini memungkinkan merupakan bagian dari kesempurnaan kalam atau pernyataan sebagai penolakan atas mereka atau terhadap apa yang mereka katakan. Padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang telah ditetapkan Allah antara satu dengan yang lainnya. Padahal mereka juga tahu bahwa jual beli dengan riba beda, gitu. Kalau jual beli ada barangnya tuh, dan jangan juga menjual sesuatu yang bukan barang kita, gitu. Jadi ada yang dikuasai oleh kita baru dijual. Ini enggak, barang orang ditawar-tawarin, gitu. Apalagi barangnya enggak ada, ya, akhirnya banyak orang celaka tuh, banyak tertipu karena riba, ya. Tertipu kaya-kaya akhirnya masuk penjara dia, gitu. Di dunianya aja tersiksa, apalagi nanti di akhirat kelak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat pembebasan kota suci Mekah, Futu Mekah. Dulu waktu Rasulullah haji wada, haji terakhir, riba juga yang disampaikan. Dan ketika penaklukan kota suci Mekah juga, riba juga Rasulullah menyatakan. Artinya bahwa riba itu dosa yang sangat besar. Setelah kesyirikan adalah riba, ya. Maka kata Nabi dalam sabdanya, kullu riban fil jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya hataini wa awwalu riban adha'u ribal abbasi. Setiap bentuk riba pada masa jahiliyah diletakkan atau dihapus di bawah kedua kakiku ini. Dan riba yang pertama kali aku letakkan adalah riba Al-Abbas, pamannya. Dulu pamannya juga sebelum ada Islam kerjaannya riba. Tapi setelah masuk Islam, sahabat yang mulia Al-Abbas, dia tinggalkan riba itu, ya. Nah, Abbas itu pamannya Nabi, ya. Anaknya Abdullah. Banyak meriwayatkan hadis Nabi, Abdullah bin Abbas. Rasulullah tidak menyuruh mereka mengembalikan keuntungan yang mereka dapat pada masa jahiliyah tersebut. Jadi orang-orang yang mengambil riba ketika disampaikan hadis itu, ketika turun ayat ini, enggak mengambil keuntungan lagi, kembalikan modalnya saja, gitu, ya. Maka sudah tahu bahwa riba itu enggak boleh, ya, dilarang itu, ya. Kemudian hadis selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa baina dzalika umurun mustabihat faman ittaqash syubuhatis tabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang masih syubhat atau samar-samar. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Jadi syubhat saja kita nggak mau, apalagi haram. Maka barang siapa yang meninggalkan syubhat, dia telah menyelamatkan dirinya dan telah menyelamatkan agamanya. Syubhat itu, ya, goror, nggak jelas itu, ya, udah tinggalkan saja. Maka ia telah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Kemudian disebutkan dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukan. Jadi kalau ada perkara-perkara yang meragukan, tinggalkan saja. Kira-kira subhat tinggalin. Yang kira-kira nggak jelas gitu, ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhuma bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, di antara ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang riba. Ayat terakhir di antaranya tentang riba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum beliau menafsirkannya kepada kami. Maka tinggalkanlah riba dan perkara-perkara yang meragukan. Jadi jelas itu ya, suruh ditinggalkan. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba sab'una huban, aisaruha ayyankihar rajulu ummahu." Riba itu mempunyai 70 pintu dosa. Jadi sekali riba, pintu dosanya ada 70. Dan yang paling ringan, paling nomor 70 dosanya adalah seperti dosa seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Itu dosa yang urutan ke-70. Jadi ada 70 dosa ketika dia melakukan riba. Dosa yang nomor 70 terakhir, yang paling ringan, dia menikahi ibunya. Orang menikahi pelacur masih bagus, betul nggak? Masih bagus. Kenapa? Dapat pahala kan? Iya kan? Dapat pahala. Apalagi nikah sama janda ya. Janda. Itu ya. Ini enggak, ibunya dinikahin. Ini dosa yang paling ringan ini ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, setelah turunnya ayat-ayat tentang riba yang tercantum di akhir surat Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid lalu beliau membacakan ayat-ayat tersebut. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamar. Setelah riba disampaikan, baru diharamkannya khamar. Jadi khamar itu masih mending, dosanya di bawah riba. Gitu. Riba itu nomor 2, ya. Nomor 2, 1 syirik, 2 riba. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu yahudal hurrimat 'alaihimus suhuma fajamaluha faba'uha wa akalu athmanaha." Allah melaknat orang Yahudi, lemak telah diharamkan atas mereka, namun mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Ini termasuk orang-orang yang dosanya seperti riba. Jadi banyak hadis-hadis Nabi tentang riba ya, sehingga Allah hapuskan keberkahan dalam rezekinya, dalam hidupnya. Itu ayat selanjutnya tuh ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan ayat 277-nya, innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Allah memusnahkan riba. Jadi orang yang memakan riba, orang pelaku riba pasti musnah kata Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi kalau mau subur, banyak-banyak sedekah saja. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap berada dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Allah nggak suka yang selalu berbuat dosa. Riba itu dosanya sudah terprogram. Betul nggak? Coba kalau kredit motor itu, kredit motor pakai leasing itu, pakai leasing, dosanya sudah diprogram nggak? Tinggal ngambil berapa tahunnya, dosanya selama itulah. Gitu. Ada tuh yang dosanya ngambilnya sampai berapa tahun sih kalau kredit? 5 tahun. Motor lama amat 5 tahun. Sampai 5 tahun 6 tahun. Motor masih 5 tahun. Iya. 5 tahun 6 tahun. Kamu pernah berapa tahun? Ada daftarnya, ini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi kamu pernah nggak? Yang mana? Motor 3 tahun. Kredit mobil pernah nggak? Pernah. Pernah ya. Mobil 5. Rumah lebih lama lagi. Hah? Nah, Lebih rumah lama 20 lagi. tahun. Jadi selama hidupnya 16 tahun. terprogram dia.
terprogram dosa besar programnya gitu. Kredit motor dengan leasing mobil masih mending itu ya. Yang parah kredit rumah. Tapi gimana kayak saya kan dulu ya pernah kredit motor. Itu kan saya belum tahu. Ya tobat lah ya kan, orang tobat itu ya kan, makanya tobat. Harus gimana tobatnya gimana gitu. Jangan mengulangi lagi gitu. Selamat Iya. Bukan. Ya, inilah paling enggak kepala kambing kali ya. Dulu 2004 itu. Hampir semua orang ketika dia belum belajar, dia nggak paham tentang riba, gitu, ya kan? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ar-riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin." Riba itu walaupun pada awalnya banyak, namun akhirnya akan menjadi sedikit. Jadi awalnya banyak dia, seolah-olah dia dapat banyak, ya kan? Apalagi kalau udah dapat pinjaman itu, ya, pinjaman cair, pinjamannya bahagia betul itu, ya kan? Pinjaman online. Nggak tahu dia nyicilnya setengah mati, habis dia, ya. Aduh, kalau goror itu, kalau nggak jelas subhat tinggalin. Pinjam tanpa riba gampang. Kalau pinjam tanpa riba, kalau kamu pinjam 100.000, ngulanginnya 100.000, dah ambil. Kalau ada yang mau pinjemin kamu nih, Enggak ada soalnya. 100.000, kamu ngulanginnya 100.000, secara dicicilkan atau secara cash, boleh, ya. Ada orang minjemin nih 100.000 ya, ngulanginnya 100.000, setiap sebulan sekali bayarnya 1.000, nggak apa-apa, ambil aja, ya. Ambil. Gitu. Tapi kalau udah dia bilang ini nggak kena riba pak, tapi kena administrasi saja, iya, namanya diganti-ganti saja. Sama, khomer juga diganti. Ini bukan khomer, ini bir, ya. Ini apa lagi? Topi miring, apa lagi itu namanya lagi? Ya. Diganti-ganti. Ya. Jadi nggak ada keberkahan dalam riba. Ini besok langsung kita lanjutkan lagi tentang riba. Masih banyak tentang bagaimana cara menghindar dengan riba. Dan supaya kita terhindar dari riba itu bagaimana? Besok kita lanjutkan, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari riba dan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Karena dosa riba dosa terbesar setelah kesyirikan, ya. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita terhindar dari riba. Dan Allah berikan rahmat kepada kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.